Halo dan selamat datang di saluran YouTube kami. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai jenis perangkat lunak yang harus diketahui oleh para programmer, dan cara bagaimana dalam menggunakannya. Sebagai programmer, Anda akan bekerja dengan berbagai alat dan aplikasi perangkat lunak yang akan membantu Anda dalam membuat, menguji, dan menerapkan kode Anda. Ada 5 jenis perangkat lunak yang akan kami jelaskan, yaitu IDE, VCS, virtualisasi, text editor, dan kerangka pengujian. Jenis perangkat lunak pertama yang akan kita bahas adalah Integrated Development Environment atau IDE. IDE merupakan sebuah perangkat lunak yang terdapat di dalam lingkungan pengembangan atau development environment yang berfungsi untuk memfasilitasi berbagai tool pemrograman dalam satu aplikasi. IDE membantu developer mengembangkan perangkat lunak dengan lebih mudah. Beberapa contoh Integrated Development Environment atau IDE adalah NetBeans, Microsoft Visual Studio, Adobe Flex Builder, dan Eclipse. Selain itu, IDE memiliki sejumlah fitur yang bisa membantu meningkatkan produktivitas kerja, seperti yang pertama, yaitu kode editor, biasanya digunakan untuk menulis dan mengedit source code. Kedua, code completion, dikenal sebagai code prompt. Fitur ini berfungsi untuk menganalisis seluruh kode, guna mengidentifikasi, dan menyisipkan komponen kode yang kurang atau hilang. Ketiga, compiler, menerjemahkan plain text atau teks biasa menjadi bahasa pemrograman seperti JavaScript dan Python, agar bisa diproses oleh komputer. Keempat, debugger, membantu developer menemukan, dan memperbaiki error code dalam aplikasi atau website selama fase pengujian. Misalnya, debugging website WordPress akan memastikan fungsi dan performanya sudah cukup bagus sebelum di-online-kan dan bisa diakses oleh pengunjung. Kelima, tool build automation, berfungsi untuk mengotomatiskan proses pembuatan dan pengembangan software, seperti proses compile kode sumber menjadi mesin code, membuat package binary code, dan menjalankan uji otomatis. Keenam, dukungan bahasa pemrograman, sebagian besar IDE ditujukan bagi bahasa pemrograman khusus. Xcode, contohnya, digunakan untuk mengembangkan macOS dengan bahasa Objective-C dan Swift. Namun, beberapa IDE juga menawarkan banyak bahasa seperti Eclipse dan Komodo IDE. Yang terakhir, yaitu version control. Developer bisa menggunakan fitur ini untuk melacak perubahan yang sudah dibuat. Version control juga membantu Integrated Development Environment terhubung dengan repositori sumber yang digunakan oleh developer. Jenis perangkat lunak yang kedua, yaitu Version Control System, atau VCS. Version Control System merupakan sebuah kumpulan perangkat lunak yang sudah terintegrasi, dan digunakan untuk membantu software engineer dalam mengelola perubahan dalam source code, dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa jenis VCS yang sering digunakan oleh para engineer. Tiap jenis memiliki fungsi masing-masing, dan biasanya dimanfaatkan sesuai kebutuhan engineer. Jenis-jenis version control system yang perlu diketahui adalah seperti berikut ini, yaitu Local Version Control System, Centralized Version Control System, dan Distribute Version Control System. Adapun version control system terbaik yang paling banyak digunakan pada software project adalah seperti berikut ini, yaitu Git, CVS, SVN, Mercurial, Monoton, Bazaar, TFS, VSTS, Perforce HeliScore, dan IBM Rational Clear Cache. Jenis perangkat lunak yang ketiga, yaitu perangkat lunak virtualisasi. Perangkat lunak virtualisasi merupakan proses penggunaan perangkat lunak untuk memungkinkan hardware menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Berikut ini beberapa manfaat virtualisasi yang penting untuk diketahui, yaitu dapat menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, menjaga privasi dan keamanan, dan dapat mendorong inovasi. Terdapat berbagai jenis virtualisasi yang bisa diterapkan dalam bisnis, yaitu virtualisasi desktop, virtualisasi aplikasi, virtualisasi administratif, virtualisasi jaringan, dan virtualisasi penyimpanan. Jenis perangkat lunak yang keempat, yaitu text editor.
Text editor merupakan perangkat lunak aplikasi atau program komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memodifikasi, atau mengedit file teks yang ada dalam format teks biasa. Text editor ini dapat digunakan untuk menulis program komputer atau mengedit kode sumber bahasa pemrograman apapun. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membuat halaman web atau membuat aplikasi tertentu. Ada beberapa jenis text editor yang populer saat ini, yaitu Visual Studio Code, Notepad++, dan Sublime Text. Perangkat lunak yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu kerangka pengujian. Kerangka pengujian merupakan aplikasi perangkat lunak yang membantu para programmer dalam menguji kode mereka, dan memastikan bahwa itu berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan menggunakan kerangka pengujian, programmer dapat mengotomatiskan proses pengujian, dan menangkap kesalahan sebelum membuatnya menjadi produksi. Beberapa kerangka pengujian populer, yaitu JUnit, NUnit, dan PyTest. Cukup sekian, itulah berbagai jenis perangkat lunak yang wajib diketahui oleh para programmer. Dengan menguasai alat dan aplikasi perangkat lunak ini, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi programmer yang mahir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk konten pemrograman kami lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.